Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis fundamental dan teknikal, mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi, dengan dosen pengampu Ibu Dwi Rahayu SEMA. Nama anggota kelompok kami yang pertama yaitu Syafaatul Hasanah dengan NIM 112, Safira Nur Fadila dengan NIM 115, Putri Ayu As'ari dengan NIM 126, Foni Revina dengan NIM 135, Lailatul Maghfirah dengan NIM 136, Tiftita Sofia Puspa Arum dengan NIM 142, dan juga saya sendiri yaitu Nadia Ifat dengan NIM 156. Analisis surat berharga atau saham terdiri dari dua. Yang pertama yaitu analisis fundamental yang akan membahas yaitu analisis ekonomi, analisis industri, analisis rasio keuangan. Dan yang kedua yaitu analisis teknikal yang membahas tentang follow the smart money view, contraction view, support and resistance level. Analisis fundamental. Analisis fundamental adalah analisa yang mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengetahui sifat-sifat dasar dan karakteristik operasional dari perusahaan publik dan digunakan oleh investor untuk membantu keputusan jual beli saham. Dari sini dapat diketahui apakah perusahaan tersebut masih sehat atau tidak. Dari pengecekan tersebut, investor dapat mengetahui mana perusahaan yang dalam kondisi baik dan bisa dipilih untuk investasi. Analisis fundamental terdiri atas beberapa analisa yang harus dilakukan sebelumnya. Yang pertama yaitu analisa ekonomi, analisa industri, dan juga analisa rasio keuangan perusahaan. Yang pertama yaitu analisis ekonomi dan pasar modal yang bertujuan untuk membuat keputusan alokasi penginvestasian dana di beberapa negara atau dalam negeri dalam bentuk saham, obligasi, ataupun kas. Yang kedua yaitu analisis industri. Berdasarkan analisis ekonomi dan pasar, analisis industri bertujuan untuk menentukan jenis-jenis industri mana saja yang menguntungkan dan mana yang tidak berprospek baik. Yang ketiga yaitu analisis perusahaan. Berdasarkan hasil analisis industri, analisis perusahaan bertujuan untuk menentukan perusahaan mana dalam industri terpilih yang berprospek baik. Siapa yang menggunakan analisis fundamental? Nah, umumnya pengguna analisis fundamental adalah investor, terutama investor saham jangka panjang. Analisis fundamental dapat digunakan untuk analisis apa saja? Analisis fundamental ini tidak terbatas untuk saham, bisa juga digunakan untuk forex, emas. Caranya saja yang berbeda, tapi biasanya kalau orang menyebut analisis fundamental, biasanya merujuk pada saham. Investor yang murni menggunakan aspek fundamental di dalam menentukan keputusan investasinya disebut dengan fundamentalis. Apa yang dibutuhkan untuk bisa melakukan analisis fundamental? Analisis fundamental membutuhkan data untuk bisa dianalisis. Data bisa didapatkan dari berbagai berita, data ekonomi, dan laporan keuangan yang dirilis oleh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, berita perusahaan bisa didapatkan dari koran, media elektronik. Yang kedua, data ekonomi bisa didapatkan dari rilis Badan Pusat Statistik atau Bank Indonesia. Yang ketiga, data laporan keuangan perusahaan dirilis oleh emiten setiap 3 bulan sekali atau kuartalan. Bisa didapatkan di website perusahaan masing-masing atau di website Bursa Efek Indonesia. Fungsi analisis fundamental. Analisis fundamental memiliki beberapa kegunaan di dalam investasi saham. Antara lain, 1. Mendeteksi saat yang tepat untuk masuk atau keluar dari pasar saham. Dengan mengetahui bagaimana kondisi ekonomi negara, kita dapat mengetahui kapan kita harus berinvestasi. Yang kedua, membantu memilih saham yang baik untuk berinvestasi. Dengan analisis industri dan keuangan perusahaan, kita dapat terhindar
dari memiliki perusahaan yang fundamentalnya kurang jelas. Yang ketiga, mengetahui harga wajar suatu saham. Analisis fundamental dapat digunakan untuk mengetahui valuasi saham, yaitu berapa nominal rupiah saham itu layak dihargai. Ada banyak metode yang bisa digunakan untuk menghitung valuasi saham. Misalnya, metode PER atau Price Earning Ratio, metode PBF, Price to Book Value Ratio, metode DDM, Discounted Dividend Model, atau menggunakan metode Discounted Cash Flow atau DCF, dan yang terakhir, metode Free Cash Flow atau FCF. Analisis fundamental perusahaan. Menganalisis perusahaan tidak cukup hanya dengan membaca berita di media dan mengetahui perkembangan suatu perusahaan. Kita harus mengetahui apakah perusahaan yang akan dibeli tersebut sehat atau sebaliknya. Berikut beberapa cara untuk membaca analisis fundamental perusahaan. Yang pertama, menetapkan time frame. Menurut Benjamin Graham, dalam jangka pendek, pasar merupakan mesin voting, sedangkan dalam jangka panjang, pasar merupakan timbangan. Maksudnya, jika kita menggunakan analisa ini untuk jangka pendek, maka pengaruh yang dimiliki adalah minor. Sedangkan emosi atau sentimen pasar memiliki pengaruh lebih besar ketimbang fundamental perusahaan itu. Yang kedua, menggunakan asumsi proyeksi moderat. Analisis fundamental itu layaknya kita menebak masa depan yang diperkuat dengan data. Lebih baik tidak menggunakan proyeksi pertumbuhan dengan angka terlalu tinggi. Maka dapat menggunakan asumsi proyeksi moderat. 3. Memperhatikan situasi dan kondisi sektor. Walau suatu perusahaan memiliki laba yang cenderung naik, bisa saja nilai saham turun. Hal ini dikarenakan sektor yang dijual perusahaan tersebut sedang mengalami penurunan harga. Contoh, saham perusahaan A yang menjual ikan bisa saja turun, walau nilai laba perusahaan dalam menjual ikan naik. Hal ini dikarenakan harga ikan yang cenderung turun terus-menerus. A. Cut loss fleksibel. Contoh, saham perusahaan A yang menjual ikan bisa saja turun walau nilai laba perusahaan dalam menjual ikan naik. Hal ini dikarenakan harga ikan yang cenderung turun terus-menerus. Ketika kita membaca analisis fundamental, bukan berarti tinggal membeli satu saham kemudian menunggu naik. Terkadang tindakan cut loss juga perlu diambil, yaitu ketika terjadi perubahan situasi pada kondisi bisnis perusahaan. B. Perhatikan perusahaan berdasarkan karakternya. Dalam membaca analisis fundamental, kita akan menggunakan data di masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus memperhatikan ada tipe perusahaan yang susah ditebak, yakni perusahaan yang bergerak di bidang komoditas, teknologi, dan manajemen. C. Waspada dengan PER murah. PER merupakan rasio analisis fundamental di mana PER dipakai untuk bisa menentukan harga saham mahal atau murah. Sayangnya, pemula banyak yang hanya melihat atau menggunakan rasio ini sebagai landasan untuk membeli saham. PER memang menyatakan saham tersebut murah atau mahal, tapi tidak menyatakan tentang kualitas. Definisi analisis teknikal adalah suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan IHSG. Analisis teknikal menilai harga saham berdasarkan refleksi harga di masa lalu dengan membaca sentimen,
tren, dan proyeksi yang mungkin terjadi di masa depan. Analisis ini juga membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu, dan menunjukkan target arah beserta risikonya. Ruang lingkup analisis teknikal. Ruang lingkup analisis teknikal hanya memperlihatkan sifat dan pola gerak harga. Bandingkan dengan analisis fundamental yang mencakup ilmu accounting, ekonomi mikro, makro, bidang sosial politik, cuaca, dan lain-lain. Namun, analisis teknikal juga memanfaatkan lebih dari 150 indikator atau alat analisis untuk seleksi yang terbaik di antara ribuan saham dalam waktu beberapa menit saja. Tipe analisis teknikal. 1. Follow the smart money view. Analisis teknikal mengikuti tren yang sedang terjadi di pasar. Analisa teknikal mempercayai bahwa pasar bergerak dalam tren tertentu dan tren ini akan bergerak terus hingga terjadi perubahan permintaan dan penawaran. 2. Contractian view. Strategi contractian sebaliknya berpendapat mayoritas investor saham salah dan tidak dapat memanfaatkan kesalahan ini dengan cara mengambil posisi melawan pasar kontrak. 3. Support dan resistance level. Support dan resistance adalah salah satu konsep yang paling umum digunakan dalam analisis teknikal. Memang cara menentukan garis support dan resistance ini tidak persis sama untuk setiap trader. Akan tetapi ada prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukannya. Analisis teknikal perusahaan. Suatu metode meramalkan pergerakan harga saham dan meramalkan kecenderungan pasar di masa mendatang dengan cara mempelajari grafik harga saham, volume perdagangan, dan IHSG. Analisis teknikal menilai harga saham berdasarkan refleksi harga di masa lalu dengan membaca sentimen, tren, dan proyeksi yang mungkin terjadi di masa depan, tidak seperti analisis fundamental yang mencoba untuk mengevaluasi nilai intrinsik suatu efek. Analisis teknikal fokus pada pola pergerakan harga. Analisis ini juga membantu investor maupun manajer investasi dalam memperkirakan arah pergerakan harga, membuat batas pergerakan dalam kondisi tertentu, dan menunjukkan target arah beserta resikonya. Perbedaan analisis fundamental dan teknikal. Yang pertama ialah perbedaan utama fundamental dan teknikal adalah pada asumsi tentang kecepatan informasi memengaruhi harga saham. Teknikalis percaya reaksi harga saham terhadap informasi adalah lambat, sementara fundamentalis percaya kalau penyesuaiannya berlangsung cepat. Yang kedua ialah teknikalis percaya pasar tidak efisien, sedangkan fundamentalis percaya pasar efisien tapi lemah. Perbedaan lain adalah fundamentalis lebih menekankan pada seleksi saham dengan mencari nilai intrinsik dan membandingkannya dengan harga saham. Yang ketiga, fundamentalis berusaha menjawab pertanyaan what dan why to buy, sedangkan teknikalis menekankan momentum atau market timing dan mencoba menjawab when to buy. Yang keempat ialah asumsi teknikalis adalah harga saham bergerak dalam pola tertentu dan relatif berulang dari waktu ke waktu. Jika fundamentalis menggunakan laba dan laporan keuangan untuk analisisnya, teknikalis menggunakan indikator harga dan volume sebagai variabel utamanya. Yang kelima, yang terakhir yaitu analisis fundamental lebih tepat untuk investor yang menggunakan strategi pasif atau buy and hold. Artinya membeli dan terus memegangnya untuk jangka panjang. Sementara analisis teknikal dianjurkan untuk investor dengan strategi aktif, yaitu yang melakukan trading saham hampir setiap hari. Jadi mana yang lebih baik? Jika kita ingin sukses dalam trading surat berharga, saham atau forex, tidak ada jalan lain, maka kita harus menggunakan kedua jenis analisis tersebut. Penggunaan satu jenis analisis dengan mengabaikan jenis analisis yang lain hanya akan memberikan hasil yang merugikan dalam jangka waktu panjang.
Kedua jenis analisis ini harus dipakai secara bersamaan karena keduanya saling mengisi satu sama lain. Trader yang baik selalu mengikutsertakan kedua jenis analisis ini, tapi beberapa besar porsi masing-masing jenis analisis berbeda untuk tipe-tipe trader. Dan sebaiknya, investor melakukan analisis fundamental atau analisis teknikal dalam keputusan investasinya. Sebenarnya tergantung tujuan dan investasi dari calon investor. Jika memilih investor jangka panjang, baiknya memilih analisis fundamental. Namun jika memilih jangka pendek, baiknya memilih memakai chart daripada melihat laporan keuangan. Jadi menurut pendapat kelompok kami, lebih baik mengkombinasikan analisis fundamental dengan analisis teknikal agar mendapatkan pemahaman lebih baik pada prospek investasi suatu perusahaan.